Selamat siang, Ibu, Bapak yang terkasih, teman-teman semua. Pada siang hari ini, saya Roasih dari kelas H akan menyampaikan tentang konsep moderasi beragama dalam ajaran Buddha. Apa itu moderasi beragama? Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan kenapa moderasi sekarang harus digalakkan. Karena moderasi itu sangat penting. Itu juga sudah sangat disampaikan dengan kuat oleh Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama terutama, supaya dalam upaya untuk tetap tercipta keberagaman agama di Indonesia supaya tetap harmoni. Jadi tidak ada pertentangan yang saling menyalahkan, yang saling mengklaim bahwa dia yang paling betul sendiri. Makanya bagaimana cara tangkalnya? Yaitu dengan memperkuat moderasi beragama. Ya, Ibu, Bapak yang terkasih, apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi adalah jalan tengah. Jadi kita itu seharusnya tidak berpihak sikap kita. Bila ingin bermoderasi untuk bisa mewujudkan negara kita yang banyak sekali beraneka ragam agama, suku, budaya, ya, terutama agama, itu kita harusnya bisa berada di pihak di tengah, dengan jalan tengah. Nah, moderasi beragama berarti adalah cara beragama dengan jalan tengah. Seperti kalau yang kita yakini bahwa kita itu beragama Buddha, kita juga menganut tentang jalan tengah, bukan ekstrim, yaitu yang sudah disampaikan oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Jalan tengah itu sudah sangat lama sebenarnya disampaikan, sampai sekarang sebenarnya masih relevan. Tapi hanya penerapannya yang sedikit berkurang. Sehingga karena egonya masing-masing, banyak orang yang mengesampingkan. Sehingga timbulnya pertikaian itu, pertentangan itu. Maka mari kita kembali untuk melaksanakan moderasi beragama. Tidak ekstrim. Apa sih itu ekstrim? Ekstrim itu berlebih-lebihan, lebay ya, overload. Jadi ini sebenarnya yang harus dihindari. Beragama dengan berlebih-lebihan, seperti orang mabuk agama. Selalu menyampaikan bahwa dari sudut agama saya itu tidak dibenarkan. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita pahami di agama kita, yang kita yakini itu merupakan salah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh ekstrim. Ya, ekstrim itu harus dihindari. Nah, terlalu itu juga selalu tidak baik. Memang kita beragama itu harus meyakini tentang agama kita. Karena kalau kita tidak yakin, ya kita sepertinya tidak afdol untuk menjalani agama tersebut. Tapi yang dimaksudkan adalah tidak terlalu berlebihan akan keyakinan kita. Ya, jadi jangan seperti orang mabuk agama. Apakah artinya ketika kita beragama itu tidak boleh meyakini kebenaran agama yang dianut? Kita harus meyakini apa yang dianut oleh guru junjungan kita. Tapi kita tidak boleh berlebihan. Kita harus bisa melihat ke kiri dan ke kanan, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu beraneka ragam budaya, adat, tradisi, dan agama. Itu banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak. Sebenarnya keberagaman ini dari dulu itu tidak menjadi kendala dalam upaya membina keharmonisan. Ya, hanya saja akhir-akhir tahun ini, ya, dekade tahun ini banyak sekali yang masalah itu terjadi karena kita itu terlalu
berlebihan dalam beragama. Jadi hendaklah marilah kita imbang. Bagaimana caranya supaya imbang? Kita menjadi masyarakat yang moderat, masyarakat yang tahu moderasi beragama. Apakah moderat itu sama dengan menganggap semua agama itu benar? Ya, moderat itu ya kita lihat bahwa kita itu harus bisa saling menghargai. Kita yakin dengan agama kita, tapi tidak boleh menganggap agama orang lain itu salah. Begitu. Jadi itulah sikap yang moderat. Ya. Selanjutnya, Ibu Bapak Guru, esensi dan prinsip moderasi beragama. Yang dimoderasi bukan agama, namun perilaku beragama. Ya, perilaku beragamanya, karena semua ajaran agama itu sudah final, benar menurut penganutnya, ya kan? Kita belajar hasta arya marga, kita belajar jalan tengah, ya itu benar. Kita belajar hukum karma, ya itu benar. Nah, jadi itulah, jadi benar menurut penganutnya, tapi tidak boleh mengesampingkan kebenaran dari agama lain. Bagaimana perilaku beragama? Perilaku beragama, terutama dalam komunitas multikultur, ya, dan multireligi itu perlu dimoderasi agar tidak ekstrim, agar tidak berlebihan, agar tidak menganggap sesuatu hal, ya, di luar agama kita itu salah. Itu hal yang sangat ekstrim. Ya, kalau ekstrim itu nanti itu akan menyebabkan fanatik keluar. Nah, ya, dia akan fanatik, dianggap bahwa yang dia sampaikan karena tidak sesuai dengan ajaran agamaku itu tidak benar, salah. Karena kemudian dia selalu menganggap bahwa apa yang diyakininya itu yang selalu benar, yang pasti benar. Sehingga timbul jadi radikal. Nah, hal radikal ini yang mengerikan. Karena nanti bisa berujung menjadi kaum teroris. Ya, membahayakan. Kalau sudah teroris itu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. Ya, mengerikan. Makanya kita itu harus bisa moderat. Mari kita bersama-sama kita ikuti moderasi beragama, ya. Esensi moderasi adalah mengajak tidak ekstrim. Ayo, saya beragama Buddha, Anda beragama non. Ya, ayo kita jalan bareng. Karena kita kan harus hidup sosial. Agama itu kan untuk kita, untuk batin kita. Tetapi kita juga ingat kita hidup bersosial. Di lingkungan masyarakat kita itu banyak orang, banyak suku, banyak agama. Jadi ayolah tidak ekstrim. Memanusiakan manusia, ya. Manusia itu kan makhluk yang sempurna. Jadi punya akal dan pikiran. Kalau dia sudah berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, namun tidak sama agamanya dengan kita, jangan dianggap itu adalah manusia yang tidak baik. Itu namanya ekstrim. Jadi kita itu harus menghargai orang-orang di sekeliling kita. Kita juga harus terbuka, membuka diri, harus menghargai perbedaan. Perbedaan itu tidak menyebabkan pertentangan kalau bisa kita kelola dengan baik, ya. Jadi itulah esensinya dan prinsip moderasi beragama. Kalau kita sudah bisa memegang prinsip moderasi, yaitu adil dan berimbang. Adil dan berimbang, maka akan tercipta sikap toleran. Itu finalnya. Toleran. Apa itu toleran?
toleran itu adalah hasil yang diakibatkan dari sikap moderat. Nah, demikian esensi dan prinsip moderasi beragama. Ini khususnya di Indonesia. Nah, ini ada gambar. Ini adalah salah satu gambar yang isinya tentang moderasi beragama, di mana seorang santri Muslim dan santri Buddha, ya, seorang biku dan ustadz saling bekerja sama dengan baik. Semuanya akan menjadikan bersih ini. Bante atau biku mengambilkan air untuk berwudu, sang ustadz mencuci kaki, ya, beliau sudah melakukan perbuatan baik. Nah, ini juga akan melakukan perbuatan baik. Jadi endingnya semoga akan baik-baik, begitu. Masih ekstrim atau sudah moderat? Nah, ekstrim itu adalah bila melanggar nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban. Ya, semau sendiri, angkat senjata, dia tidak melihat yang lain, bahwa menganggap bahwa dia sendiri yang paling benar. Itu akan menyebabkan melanggar ketertiban. Jadi gaduh kan, yang tadinya aman tidak aman. Masyarakat sipil takut, gitu. Nah, sebaliknya, jika ekstrim ini sudah tidak ada, karena kita sudah terpanggil untuk melakukan moderasi, maka akan mendapat hasil masyarakat yang moderat. Bagaimana moderat? Jika masyarakat menghargai perbedaan, kemudian adil dan berimbang dalam bersikap, memanusiakan manusia lain, sehingga bisa hidup harmonis dan damai dalam masyarakat. Itulah tentang moderasi. Endingnya itu agar hidup moderat. Prinsip moderasi dalam agama Buddha itu apa? Jalan tengah, yaitu prinsip moderasi dalam agama Buddha. Kita semua udah tahu ya, ini gambar Buddha, guru agung kita. Apa prinsipnya? Menghindari hal ekstrim, contohnya pengalaman hidup Pangeran Siddhartha. Ya. Kemudian jalan tengah atau Majjhima Patipada adalah praktek dari Arya Atangika Magga. Dalam kehidupan sosial, itu dengan cara menerapkan sila, perbuatan, ucapan, mata pencaharian benar. Dasarnya apa? Panya, pengertian benar dan pikiran benar. Sehingga akan menghasilkan panya setelah melalui praktik sila dan samadhi. Sehingga menjadi manusia yang bijaksana, yang moderat, dan tidak ekstrim. Ayo kita melaksanakan berlatih Majjhima Patipada, jalan tengah yang sudah disampaikan oleh Buddha, junjungan kita. Jadi demikian tentang moderasi, semoga bermanfaat, semoga kita bisa turut andil, ikut menciptakan suasana kondusif, harmonis, suasana keagamaan di Indonesia. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.